Kita masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan Sinodal Gereja Kristen Pasundan hari ini mengajak kita sekalian membaca kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Mari berdoa, saudara. Tuhan, ada rasa syukur yang besar membahana di dalam hati kami. Ketika pada saat ini kami kembali bersama-sama berada di rumah Tuhan, membangun kebersamaan dan persekutuan. Ada kegembiraan yang besar ketika kami mengangkat pujian. Ada kegembiraan yang besar ketika kami menaikkan dan memanjatkan doa syukur bersama-sama. Terima kasih untuk sukacita sebagai gereja yang tetap senantiasa Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk berbagai kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kini kami menghampiri Engkau ketika kami hendak mendengarkan suara-Mu. Ketika kami hendak membaca Alkitab yang menjadi firman Allah, supaya dengan pertolongan Roh Kudus kami menemukan kekuatan daripadanya, penghiburan daripadanya, pimpinan daripadanya, dan pertolongan daripadanya. Supaya kami dibaharui, supaya kami terus dibangun dalam asa dan semangat yang baru, meniti menjalani kehidupan ini. Inilah kami, sapalah kami dengan sabda kebenaran, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Mengat akan memakan mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera saudara-saudaraku. Saudara, bagaimana kabar saudara-saudara pada saat ini, pada hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Yang menjawab baik, Pak, insya Allah. Saya selalu baik. Gitu ya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Jawaban ini disertai dengan harapan. Jawaban ini disertai dengan doa. Jawaban ini disertai dengan rasa syukur, saudara-saudara.
Bagaimana kabar saudara? Saya baik dan saya yakin akan selalu baik. Puji Tuhan, saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, tak dapat disangkal bahwa dan karena kita hadir dalam kehidupan kita di tengah-tengah atau bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain, dengan sesama kita yang lain, di kiri kanan, di depan dan di belakang kita, dengan berbagai kondisi dan keadaan mereka masing-masing. Tengoklah kiri kanan, belakang depan Bapak Ibu Saudara, ada saudara-saudara kita yang berada dalam kondisi super betul, sangat baik, ada yang cukup, tapi tak dapat dipungkiri ada juga saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang sakit, yang sungguh tengah dilanda oleh pergumulan, kesulitan dan kesusahan. Pasti Bapak Ibu Saudara, kita semua sepanjang hidup kita pernah mengalami ada orang yang datang menjumpai kita dengan keluh kesah mereka. Ada di antara saudara teman kita, tetangga atau sepersekutuan kebersamaan menyatakan kegundahan hati. Tidak aneh Bapak Ibu Saudara. Menyatakan pergumulan dan kesulitan serta masalah-masalah yang sedang mendera mereka. Bagaimana respon kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana respon yang mungkin, yang sebaiknya, yang seharusnya, yang ideal kita wujud dan tunjukkan? Apakah menghampiri, maksud saya menghakimi? Apakah menyalahkan begitu saja mereka yang sedang menyatakan kesulitan dan kesusahannya? Atau apakah berkata-kata, menyampaikan kata-kata positif, tapi yang ternyata sesungguhnya Bapak Ibu Saudara mematahkan semangat mereka? Atau apakah kita berempati? Saudaraku dalam Tuhan, contoh misalnya, ada seorang yang menyatakan kepada kita pergumulan, kesulitan dan kesusahannya karena baru saja di PHK, pemutusan hubungan kerja. Kita bisa menjawab berbagai kemungkinan, saudara-saudara. Bisa ada yang menjawab, kamu sih kerjanya malas. Kamu sih pasti kerjanya nggak benar. Atau, itulah karena kamu jarang ibadah. Pasti kamu nggak pernah doa kan? Ketika mengungkapkan itu ya, kenyataan. Atau, makanya kerja jangan terlalu banyak menuntut. Harus tahu diri kalau kerja. Itu kemungkinan pertama ya Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan kedua, mungkin jawaban kita bisa seperti ini. Ayo jangan menyerah. Ini belum seberapa dibanding dengan penderitaan saya, pengalaman saya dulu. Atau gak usah khawatir. Ambil hikmahnya saja. Tuhan sedang menguji kamu tuh. Oh, jangan lebaylah. Nanti juga dapat kerjaan yang lain. Tiap orang kan pernah gagal tuh. Kamu baru gagal sekali aja. Kemungkinan itu Bapak Ibu. Ini yang disebut kita merespon dengan positif, tapi sesungguhnya bisa dikatakan beracun, Bapak Ibu Saudara. Bisa membuat orang tersebut sesungguhnya makin tersudut dengan jawaban-jawaban tadi. Gak usah khawatir, Tuhan sedang menguji kamu. Orang sedang susah, ditekan lagi. Oh, Tuhan sedang menguji saya, emang saya apa? Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Betul bahwa setiap orang pernah gagal. Tapi kurang tepat disampaikan pada saat seperti tadi. Saudaraku dalam Tuhan. Bisa membuat orang tersebut makin tersudut. Bisa membuat dia makin menderita. Saudara, bisa juga kita merespon dengan yang lebih baik. Yang dikatakan berempati. Ada orang yang datang, aku kena PHK nih.
kena PHK. Berat ya kena PHK. Pasti berat. Barangkali ada yang bisa kita bantu, kita rembukan jalan keluarnya. Atau misalnya kita jawab, ya saya tahu kamu sudah berusaha di pekerjaan itu. Dengan keras, dengan rajin, dengan tekun. Tapi hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan ya. Kita bisa juga menjawab, hal ini tidak mudah diterima oleh kamu dan sekeluarga. Kita cari solusi bersama. Kita sudah dalam Tuhan, baru setelah hatinya tenang, setelah kita menyatakan rasa empati kita, setelah itu kita menyisipkan kata-kata yang positif. Menyerah tadi ya. Saudaraku dalam Tuhan. Tidak mudah untuk bisa berempati. Karena berempati artinya kita harus bersedia menempatkan diri seakan-akan berada pada posisi orang tersebut. Kita membayangkan bagaimana bila kita berada pada posisi orang tersebut. Lalu barulah kita merespon. Berempati harus kita rajin mendengar, sedia mendengar dulu, dan pada saat yang tepat baru menyisipkan kata-kata yang positif. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, supaya kehadiran kita menjadi tepat di tengah-tengah kebersamaan dan keberadaan saudara-saudara kita, terkhusus mereka yang mengungkapkan pergumulan dan permasalahan. Bacaan kita, saudara-saudaraku, pada saat ini kita kenal sebagai kitab Yesaya. Yesaya yang kemudian ketika bangsa Israel pada waktu itu sedang berada di pembuangan, di tanah pembuangan, sedang menjadi orang-orang budak di negeri asing. Mereka menderita, mereka berputus asa, mereka seakan-akan tak mempunyai harapan. Bayangkan diangkut dari Israel, dari negerinya sendiri, diangkut ke Babel, dan menjadi budak di sana. Mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. Mereka merasa tak punya apa-apa, bahkan yang namanya masa depan sekalipun. Sementara kerja rodi harus terus dilaksanakan. Nah, di tengah-tengah umat yang sedang berada dalam kondisi seperti itu, lalu Deuter Yesaya mengabarkan, hai umat Allah, akan datang pada saatnya Dia yang aku sebut sebagai hamba Tuhan. Dia akan hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah hidup dan di tengah-tengah hati kita. Hamba Tuhan. Tapi ia tidak hadir sebagai penguasa yang besar. Ia tidak hadir sebagai orang besar. Ia hadir seperti kita. Sudah dalam Tuhan. Ia hadir seperti kita untuk mengenal dan mengetahui apa yang sedang terjadi dengan kita, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan, dan apa sesungguhnya yang kita harapkan. Walaupun ia hadir dalam penderitaan, dalam kelemahan, tetapi ia membawa kabar keselamatan. Walaupun ia hadir nampak dalam ketidakberdayaan, seperti orang yang sangat biasa dan lemah, tapi ia menghibur, ia akan menguatkan, ia akan memulihkan Israel, ia akan memulihkan umat Allah, ia akan mengajak kita kepada jalan-jalan Allah dan kembali menemukan Allah, menemukan kasih-Nya, berkat-Nya dan rahmat-Nya.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia datang bukan sebagai penguasa besar dengan kuasa duniawi, sebagai raja yang terhormat, bangsawan yang hebat. Tidak, ia datang seperti orang biasa. Karena ia datang dengan kuasa sorgawi. Oleh karena itu ia nampak menderita, ia ditolak, ia diejek, ia dicemooh. Tapi ia akan terus berkarya dengan setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan bagi kita umat perjanjian baru, melihat itu hadir mewujud di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dialah hamba Allah yang diutus, yang dinubuatkan oleh Deutero Yesaya. Ternyata kita yakini dia adalah perwujudan dari Allah sendiri. Menjadi manusia supaya mengerti posisi kita, harapan-harapan kita, kepedihan-kepedihan kita, kesulitan-kesulitan kita, kekurangan-kekurangan kita. Yesus hadir tengah-tengah dunia dan menaklukkan dunia. Maksud menaklukkan itu memeluk dan meraihnya untuk menjadi milik dia dengan cara menghamba. Bukan dengan kuasa, bukan dengan pedang, bukan dengan peperangan. Tetapi ia meraih, memeluk dan membawa dunia, membawa kita semua saudara-saudara dan saya kepada keselamatan. Bayangkan apa yang harus dilakukannya. Ia didera, ia dihina, ia dicaci, ia dicambuk. Bahkan ia harus naik ke bukit Golgota. Di sanalah pengorbanan, kesabaran, kerendahan hati dan kerelaan. Dan itulah yang kita amini dan yakini sebagai mujizatnya yang terbesar. Yang telah dinyatakan, dianugerahkan, ditunjukkan kepada kita. Mengalahkan dunia, meraih dan merangkulnya dengan kasih, bukan dengan kekuasaan dan pedang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, figur hamba yang ditunjukkan oleh Deutero Yesaya dan yang kita amini juga ditunjukkan mewujud di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang akan terus kita harapkan menjadi dasar perilaku kita. Dasar kita mengambil keputusan-keputusan kita. Dasar kita mengambil bagian dalam rangka menata diri kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dasar kita menghidupi keluarga, rumah tangga kita, persekutuan jemaat kita, dan serta bangsa dan negara kita. Oleh karena itu juga Bapak Ibu Saudara, kalau pada saat ini dengan kerelaan hati, berapa saudara di antara kita bersedia menyambut panggilan Allah, menjadi bagian komisi-komisi jemaat di Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Cideres. Firman Tuhan pada saat ini pertama-tama menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara, kepada pengharapan saudara, kepada keberanian saudara, kepada kerelaan saudara untuk menyambut ajakan ini dengan sukacita, dengan rela. Dan ingatlah, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita meneladani semangat yang ditunjukkan oleh hamba yang dinubuatkan oleh Deutero Yesaya. Kita diangkat menjadi bagian komisi-komisi jemaat bukan dimaksudkan untuk menjadi penguasa, tetapi untuk bekerja dengan semangat menghamba, melayani. Tidak mudah. Saya kemarin di dalam persiapan berseloroh surat keputusan bagi saudara-saudaraku komisi jemaat nanti dibacakan. Tapi tidak ada surat, Pak kemarin Bapak Ibu, tidak ada tanda penerimaan keuangannya gitu ya. Upahnya nggak ada gitu. Upahmu besar di sorga saja, itu yang saya sampaikan. SK-nya ada, tapi itunya nggak ada. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi disitulah sukacitanya.
Walaupun kerelaan yang kita hadirkan, tetap kesetiaan, kesabaran, ketekunan, dan pertanggungjawaban harus kita tunjukkan. Saudaraku dalam Tuhan, Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus mengusir apa dalam diri kita? Mengusir ketakutan-ketakutan kita. Perasaan kecil kita, perasaan rendah diri kita terhapus sudah di dalam diri seorang hamba. Di dalam diri hamba yang ditunjukkan oleh Deutero Yesaya. Oleh karena itu ia terus berjalan ke depan dengan sabar dan setia. Juga yang diharapkan jadi dalam diri kita sebagai komisi-komisi. Jika segala ketakutan-ketakutan yang negatif tadi, karena keyakinan kasih karunia Allah sudah ada di dalam hati kita, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, yang setia, yang sabar, yang penuh improvisasi, yang rajin mencari jalan keluar, inovasi-inovasi yang baru. Demikianlah pelayanan harus dinyatakan supaya nama dan kemuliaan Allah tetap ditinggikan. Tuhan menolong dan menyertai. Amin.